semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Musim baru, nahkoda baru. Ya, seperti itulah gambaran beberapa klub seluruh dunia. Tanya pemain, pelatih berpengalaman di luar negeri kerap didatangkan untuk membawa angin segar bagi klub. Tentunya kedatangan pelatih anyar dengan pengalaman segudang diharapkan mampu membawa perubahan yang baik. Tanya soal pemain, namun tapi juga untuk membangun sebuah ekosistem bagi para pelatih di Indonesia. Ya, tentu saja dengan membangun sebuah gaya sepak bola yang baru dan tujuannya untuk sepak bola Indonesia. Nah, kali ini 90 Minutes akan mengulas perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki nahkoda baru skuad Juku Eja Bernardo Tavares, yang kini mulai perlahan membawa Juku Eja ke jalur sebenarnya. So, let's check this out. PSM Makassar resmi menunjuk Bernardo Tavares sebagai pelatih baru untuk menghadapi Liga 1 2022-2023. Juku Eja selanjutnya akan mencoba membenahi semua sektor termasuk kualitas asisten pelatih. Hadirnya pelatih asal Portugal itu ke Sulawesi Selatan dipastikan akan mendatangkan perubahan. Salah satunya membuat komposisi asisten pelatih di PSM akan berbeda dibanding musim lalu. Walau baru pertama kali bertugas di Indonesia, mantan juru taktik Benfica de Macau itu datang ke PSM dengan membawa asisten pelatih sendiri. PSM Makassar resmi mengumumkan Bernardo Tavares sebagai pelatih baru mereka pada Senin 11 April 2022. Dilihat dari rekam jejaknya, pelatih yang mengantongi lisensi UEFA Pro tersebut bisa dibilang cukup punya pengalaman sebagai juru taktik. Bernardo Tavares memulai karirnya melatih pada tahun 2001 sebagai asisten pelatih. Nah, sejak saat itu dia banyak melanglang buana di berbagai negara, seperti Oman, Tanzania, Maladewa, Makau, India, Finlandia, dan terbaru Indonesia. Nah, dari semua deretan klub yang pernah ia asuh, Bernardo menorehkan beberapa prestasi juara bersama klub besutannya, di antaranya ada Go Professional League India, Premier League Macau, Super Cup Bolinha Hong Kong Macau, Maldives Premier League, Maldives President Cup, Maldives FA Cup, Portugal 2 AFL Cup, Champion Youth League. Pengalaman itu diharapkan dapat meningkatkan prestasi PSM, mengingat di Liga 1 musim lalu mereka nyaris terdegradasi dan hanya finish di posisi 14. Benar saja harapan itu perlahan ia buktikan. Bernardo Tavares terpilih menjadi pelatih terbaik di pekan kelima BRI Liga 1 musim 2022-2023 versi Liga Indonesia baru. Hasil tersebut diraih setelah mengantarkan PSM Makassar meraih poin penuh atas tamunya Arema FC dengan skor 1-0. PSM Makassar saat ini menduduki posisi 3 klasemen BRI Liga 1 usai menang tipis atas Singo Edan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Sabtu 20 Agustus di tahun 2022 ini. Kemenangan ini melanjutkan status PSM yang tak pernah kalah di Liga 1 musim ini. Nah, melalui akun Instagram pribadinya, Bernardo Tavares menyampaikan rasa bahagianya setelah terpilih sebagai pelatih terbaik di pekan kelima Liga 1. Yup, baginya torehan tersebut tak lepas dari kerja keras anak asuhnya serta dukungan penuh para supporter. Ya, cukup tepat jika sosok pelatih asal Portugal tersebut menjadi best coach untuk pekan kelima. Bukan tanpa alasan, bermain dengan lapis kedua, PSM Makassar mampu meraih hasil maksimal di kandang sendiri saat menjamu Arema FC yang notabene dihuni pemain berkualitas. Tercatat Bernardo Tavares melakukan perombakan besar-besaran di skuadnya. Melihat kondisi timnya yang saat ini dihadapkan dengan jadwal yang begitu padat setelah tampil di 2 kompetisi sekaligus, yakni di Liga 1 dan AFC Cup 2022. Pelatih berlisensi UEFA Pro ini terbilang cekatan dalam meramu timnya. Pasalnya, meski menurunkan pemain muda seperti Zaki Ashraf hingga Victor Johnson, tak lantas membuat permainan Juku Eja kandur. Hasilnya 3 poin diamankan di kandang sendiri. Yup, hanya itu Bernardo juga mengucapkan selamat kepada pemainnya M. Arfan yang masuk Best 11 of the Week pekan kelima Liga 1.
Dirinya menegaskan Arvan CS merupakan pemenang sebenarnya di balik torehan meyakinkan timnya sejauh ini. Bernardo Tavares menatap optimis laga final melawan Kuala Lumpur City FC di final AFC Cup 2022 zona ASEAN. Dipastikan anak asuhnya siap tempur, Tavares yakin Juku Eja, julukan PSM Makassar, bisa mengatasi perlawanan tim tuan rumah. PSM Makassar berhasil menjadi klub pertama Indonesia yang sukses menembus partai final AFC Cup zona ASEAN. Tavares juga yakin bisa membawa PSM Makassar meraih hasil manis. Namun dia juga mengakui Kuala Lumpur City bukanlah tim yang mudah untuk dikalahkan. Terlebih pelatih mereka yaitu Bojan Hodak adalah ex-pelatih Juku Eja. Menjelajahi beberapa benua dalam menjadi asisten bahkan sebagai pelatih, tidak hanya menambah pengalaman dan prestasi baginya. Tentu saja pemasukan yang besar akan mengalir keras masuk ke pundi-pundi keuangannya. Nah, jika kita melansir dari situs proversinfo.com, total kekayaan yang dimiliki Bernardo mencapai sekitar 5 miliar US dollar atau setara dengan 72,4 miliar rupiah. Angka yang cukup fantastis bagi seorang pelatih sepak bola tanah air. Wajar aja ya guys, karena memang tercatat rekor melatih Bernardo yang sangat banyak, ditambah torehan prestasi yang ia capai tentunya mendukung reputasinya untuk mendapatkan nilai kontrak yang tinggi. Nah, dari total kekayaan tersebut, diperkirakan Bernardo dapat membeli sebuah mobil mewah keluaran Hyundai terbaru All New Hyundai Staria. Diketahui mobil tersebut juga menjadi salah satu mobil Sintayong yang merupakan hadiah dari PT Hyundai Motor Indonesia HMDI sebagai bentuk apresiasi terhadap Sintayong selama menangani skuad Garuda. Kemudian dari total hartanya itu, ia juga mampu membeli sebuah hunian yang luas dan nyaman di kota Makassar. Tentu saja, hal itu dapat membantunya lebih berkonsentrasi memikirkan strategi-strategi demi peningkatan kualitas PSM Makassar. Nah, itulah tadi ulasan singkat perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki pelatih segudang prestasi PSM, Bernardo Tavares. Kita doakan saja ya guys. Semoga ia dapat menambah prestasi baru bagi PSM dan tentu saja mengembalikan PSM ke jalur sebenarnya. Have a nice day, bestie!